li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ayahanda Bapak Ustadz Jamaluddin Abdullah, serta yang terhormat guru-guru, Ustadz dari ayah, Ustadzah dan sebagainya. Yang terhormat juga pada adik-adik kelas saya yang sangat saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sebelum saya melanjutkan menyampaikan tuntutan saya, mari sama-sama kita bersyukur sejenak karena telah diberikan nikmat yang besar berupa nikmat kesehatan agar kita bisa berkumpul di masjid ini melaksanakan salat subuh yang pertama di bulan suci Ramadan. Maka tiada lain yang kita ucapkan alhamdulillah. Oke. Sebenarnya sejak malam saya masih belum menemukan kuntum saya. Jadi karena ini mungkin sedikit kurang persiapan, jadi apabila ketika saya ngomong ada sedikit ngelantur, jadi mohon dimaafkan. Karena ya seperti itulah. Tapi pada intinya saya berdiri sini untuk menyampaikan berbagi ilmu, saling bertukar pendapat atau apa segala macam. Jadi silahkan kalau kalian menerima atau tidak, yang jelas saya tetap kepada niat awal saja. Baiklah, di pagi yang sejuk dan indah ini saya akan menyampaikan khutbah dengan judul apa ya? Ada judul sih, lebih tepat ke kematian. Berat ya, kematian. Dari awal tiba-tiba kematian judul-judulnya. Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Yang artinya setiap umat memiliki ajal. Ketika ajal itu tiba, maka tidak bisa dipercepat ataupun tidak bisa diperlambat. Kita selalu mendengar yang namanya ajal, atau yang kerap kita sebut dengan namanya kematian. Apalagi dalam ayat tadi sudah jelas kematian itu tidak bisa kita minta cepat, tidak bisa kita minta paling awal. Nah, mungkin kita berdoa, ya Allah, saya ingin mati saya diperlambat, ditelapilah sampai akhir. Atau mungkin ada juga orang yang minta saking nggak kuatnya hidup, ya Allah, mohon percepatlah saya mati, ya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, maka bisa kita simpulkan bahwasanya kematian itu tidak ada yang tahu. Kapan ajal kita tiba, tidak ada yang tahu. Hanya Allah lah yang tahu kapan ajal kita tiba, kapan kita sebaiknya kembali kepada Sang Ilahi dan itu. Ini baru pembukaan. Saya sedikit menceritakan sebuah kisah para sahabat, di mana dulu Nabi ketika ada salah seorang sahabat yang wafat, beliau setelah datang ke pemakamannya, beliau melayat ke rumah sahabat. Suatu hari melakukan yang sama, beliau mendatangi salah seorang rumah sahabat yang telah wafat dan telah dimakamkan.
Ya, dengan tujuan untuk menghibur kan. Pasti setelah adanya, apalagi adalah kematian kan, pasti ada sedikit rasa berat hati, ingin nangis, pasti. Beliau menghibur dan ketika itu Nabi bertanya, apakah ada wasiat yang dititipkan kepadamu? Kata sang istri, dia tidak menitipkan sedikit pun wasiat, kecuali ada dari kata-katanya di saat-saat terakhir yang tidak bisa saya mengerti. Apa itu kata Nabi? Dia mengatakan, seandainya sedikit lebih lama, seandainya hal yang baru, seandainya semuanya terputus-putus dalam napas terakhir, maka Nabi pun tersenyum. Beliau pun, mari ku kasih tahu apa maksud dari perkataannya tersebut. Dari perkataan pertamanya Nabi menjelaskan dari kata seandainya sedikit lebih lama. Ketika itu sahabat hendak pergi ke masjid. Ketika hendak ke masjid, ia melihat seorang buta yang jalannya tersandung-sandung, sulit untuk pergi ke masjid. Maka dia pun membantu orang buta tersebut membopongnya agar pergi ke masjid. Maka ketika dia di akhir napasnya, ia melihat ganjaran pahalanya, maka dia pun menyesal dengan apa ini. Makanya dia bilang seandainya sedikit lebih lama lagi agar ia dapat membantu orang buta tersebut. Di perkataan kedua, apa tadi? Seandainya hal yang baru. Ketika itu sedang musim dinginnya di Madinah. Sahabat tersebut membawa sebuah mantel, mengenakan sebuah mantel. Kemudian dilihatlah seorang yang kedinginan kala itu, yang tidak memiliki apapun yang melindungi tubuhnya, apapun yang menghangatkan tubuhnya. Maka sang sahabat itu memberikan mantelnya yang lama kepada sahabat tersebut. Maka ketika di akhir hayatnya, napasnya, ia pun melihat ganjaran daripada perbuatannya. Maka ia pun menyesal dan mengatakan, andai saya memberikan mantel saya yang baru, maka saya akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Perkataan ketiga, seandainya semuanya. Ketika itu dia sahabat ini baru saja pulang dan habis bekerja lah. Maka tentu dia dalam keadaan yang sangat lapar. Maka yang meminta kepada istrinya untuk menghidangkan sebuah roti, sudah makanan. Maka ketika hendak dimakan makanan itu, diketuklah pintu rumah. Tok 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 tok. Dan ternyata di sana ada seorang yang sangat kelaparan. Ya. Maka dia pun memberikan setengah rotinya kepada orang tersebut. Maka ketika di akhir hayatnya ia pun melihat pahala daripada perbuatannya, maka ia pun menyesal dan berkata, seandainya aku memberikannya semua roti itu kepada dia, maka pahalaku justru lebih besar. Ya, apa yang bisa kita ambil daripada cerita ini? Terkadang dari ustaz-ustaz kita berceramah tentang kematian, ada orang yang menyesal karena selama perbuatan hidupnya di dunia itu tidak diisi dengan hal-hal yang baik. Maka ketika dikubur, ia pun meminta, berikanlah saya waktu sedikit lama, atau hidupkanlah kembali untuk mengerjakan sedikit amal soleh. Bahkan sahabat pun seperti itu. Maka apa yang saya akan sampaikan di sini yaitu, selama kita nggak tahu kapan kematian kita tiba, maka kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa kematian itu pasti akan tiba. Apa faedahnya seperti itu? Oh, ada. Ibarat deadline. Kalau dikejar deadline, otomatis ngebut. Seperti itulah. Maka ketika kalian diliputi dengan paham bahwasanya kematian itu akan tiba, maka kalian akan mengerjakan semua amal soleh. Berusaha
untuk mengerjakan amal soleh yang lain, membantu sesama, apalagi khususnya di bulan Ramadan ini. Kita sama-sama untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini ke depannya. Sama seperti khutbah yang disampaikan oleh Al-Haikal. Andai ini Ramadan terakhir kita, gitulah. Bayangkan ketika Ramadan selesai, tiba-tiba nggak ketemu lagi bulan Ramadan. Gimana rasanya? Ya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita maksimalkan semua perbuatan kita, amal soleh kita di bulan Ramadan. Makanya sehingga ya kita mendapatkan pahala yang besar dan menjadi peringatan ternyata ya. Dan menjadi sebuah menjadi mohon saja lah ya. Ketika selesai bulan Ramadan, maka jangan sampai kebiasaan di bulan Ramadan itu tertinggal. Ya, kita sama-sama saling mengingatkan dan saling membantu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.